Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiro Nazir dengan NIM J005006. Pertama, saya akan mulai menjelaskan dari substansia nigra. Sesuai namanya, substansia nigra berarti substansi hitam yang ada di otak. Nah, substansia nigra terletak di mesencephalon, lebih tepatnya di antara crus cerebri dan tegmentum. Nah, substansia nigra dibagi menjadi dua pars, yaitu pars compacta yang berada di sisi lebih posterior dan pars reticulata di sisi yang lebih anterior. Nah, eh, kenapa area ini hitam? Karena area ini berfungsi sebagai atau merupakan lokasi dari neuron dopaminergic, yaitu neuron yang memproduksi dopamin. Nah, produk samping dari produksi dopamin ini adalah neuromelanin. Makanya, eh, area ini terlihat hitam, terutama di daerah yang kompakta, karena di daerah itu lebih banyak neuron dopaminergiknya. Oke, kita lanjut ke ganglia basalis. Jadi ganglia basalis adalah struktur ini, yang merah-merah. Ada tiga struktur, yaitu globus pallidus yang di dalam, putamen yang lebih luar, dan nucleus caudatus yang melingkar. Ini kan dari gambar 3D-nya. Kalau otak dipotong secara transversal, maka terlihat seperti ini. Putamen yang lebih gelap di luar, globus pallidus di dalamnya, dan nucleus caudatus ada dua seperti ini. Karena dipotong transversal seperti ini kan. Maka terlihat ada dua. Yang kepalanya lebih besar atau kaputnya, dan ekornya yang kecil, maka terlihat lebih kecil di belakang. Nah, putamen dan globus pallidus disebut juga sebagai lentiform nucleus atau nucleus lentiformis. Kita lanjut ke trunkus encephalicus atau batang otak. Batang otak terbagi menjadi tiga struktur. Yang paling superior adalah midbrain atau mesencephalon, kemudian pons, kemudian medulla oblongata. Lengkapnya ada di slide selanjutnya. Sebelum itu kita ke circulus arteriosus wilisi. Ini merupakan struktur yang merupakan awal mula dari vaskularisasi otak. Struktur ini terlihat seperti lingkaran. Ya, lingkaran. Maaf. Berarti gimana sih struktur ini sebenarnya? Jadi darah itu berasal dari arteri carotis interna dan arteri vertebralis. Nah, kemudian arteri vertebralis bersatu, yang kanan dan kiri bersatu menjadi arteri basilaris. Arteri basilaris ini terletak di sulcus arteri basilaris pons. Nah, arteri ini mempunyai banyak cabang. Antara lain adalah arteri-arteri pons, kemudian arteri inferior anterior cerebelli, arteri superior cerebelli, dan arteri cerebri posterior. Ada dua ya. Nah, kemudian arteri karotis internal juga bercabang menjadi arteri cerebri media, langsung ini yang ke sini, kemudian arteri cerebri anterior. Nah, arteri cerebri media dihubungkan dengan arteri cerebri posterior dengan yang namanya arteri communicans posterior. Dan kedua arteri cerebri anterior dihubungkan dengan arteri communicans anterior. Maka terlihat seperti lingkaran struktur ini. Kenapa sih struktur ini terlihat seperti lingkaran? Karena uh, apabila salah satu arteri ini rusak atau terblokir, maka darah tetap bisa berjalan ke otak dan otak tetap hidup. Maka penting. Nah, ini kemudian ke mesencephalon atau otak tengah. Nah, ini adalah mesencephalon. Jadi, mesencephalon ada yang namanya uh, colliculus. Ada yang superior, kanan kiri, dan inferior, kanan kiri. Dan juga di uh, mesencephalon juga terdapat geniculatum. Ada dua di setiap sisi, yaitu yang lateral dan yang medial. Kalau yang lateral itu menerima sinyal dari
mata dari optic tract ini, dan kalau yang medial itu menerima sinyal dari pendengaran. Ini ke pons. Nah, ini adalah sisi anterior pons, ini adalah sisi posterior pons. Sisi posterior ini sebenarnya tertutupi oleh cerebri. Nah, ini ceritanya cerebri yang kita hilangkan, maka terlihat sisi posteriornya. Kita mulai dari sisi anterior terlebih dahulu, atau sisi ventral, juga disebut sebagai pons pars basilaris. Pertama ada sulcus ini, sulcus basilaris pontis, yaitu tempatnya tadi arteri basilaris di tengah. Kemudian ada sulcus bulbopontinus, sulcus antara pons dengan medula oblongata, dan juga ada angulus pontocerebralis, yaitu sudut antara pons dengan cerebellum, kan namanya pontocerebellaris. Kemudian di sisi anterior juga ada beberapa saraf kranial yang keluar dari pons. Untuk saraf kranial yang akan dilanjutkan di slide berikutnya. Kemudian lanjut ke sisi dorsal pons, juga disebut pons pars tegmentalis. Ini terlihat seperti segitiga. Nah, pertama ada struktur namanya stria medullaris, yaitu pembatas antara medula oblongata dan pons. Terlihat garis-garis seperti ini. Nah, kemudian di belakang sini ada sulcus mediana posterior, pons, di tengah. Kemudian ada eminensia mediana yang menebal ke sisi bawah atau ke sisi inferior menjadi colliculus facialis. Kemudian ke lateral lagi ada yang namanya sulcus limitans. Dan ke lateral lagi ada yang namanya area vestibularis. Lanjut ke medula oblongata. Nah, ini adalah medula oblongata. Sisi anterior atau ventral dan sisi dorsal atau posterior. Di sisi anterior ada di tengah namanya anterior mediana fissura atau fissura mediana anterior. Nah, kemudian terlihat ada dua tabung atau dua silinder yang terlihat di medula oblongata. Yang di media disebut piramis dan yang di lateral disebut oliva. Kemudian piramis apabila turun ke inferior maka terdapat decussatio piramis yang merupakan penyilangan antara di tractus pyramidalis. Dan di medula oblongata juga terdapat saraf kranial, yaitu saraf 9, 10, 11, 12, fossa pharyngeal 9, vagus 10, hipoglossal 11, maaf 12, dan aksesoria 11. Ya. Ini sisi dorsal. Di sisi dorsal terdapat fasciculus gracilis yang di media dan fasciculus cuneatus yang lebih lateral. Nah, apabila ini berjalan ke atas maka menjadi tuberculum cuneatum dan tuberculum gracil sesuai dengan fasciculusnya. Dan di sisi dorsal juga terdapat sulcus medianus posterior dan trigonum nervus diplomacy dan trigonum nervus vagus atau trigonum nervus vagi. Kita lanjut ke nervus cranialis yang ada di pons dan juga fungsi-fungsinya dan nama-namanya dan angka-angkanya itu nomor-nomornya. Jadi di pons itu terdapat 4 nervus yang keluar dari nervus 5, 6, 7, 8. Nah, 5 adalah nervus trigeminus yang di batang itu dari batang pons atau brachium pons.
Nervus trigeminus ini mempunyai 3 cabang, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Nah, nervus ini berfungsi sebagai saraf sensoris yang di muka. Jadi kalau maxillaris jadi area maxilla, kalau mandibularis jadi area mandibularis. Dan lanjut, itu kan tadi nervus 5 atau nervus trigeminus. Lanjut ke nervus yang 6, atau namanya nervus abducens. Ini keluar di sisi media pons dari sulcus bulbopontinus. Fungsinya apa? Fungsinya ini saraf yang mensarafi otot atau musculus rectus lateralis yang berada di mata. Berarti untuk penglihatan mata atau menggerakkan mata ke sisi lateral. Lanjut ke nervus facialis atau nervus 7. Ini di sisi lebih lateral dari nervus abducens atau nervus 6. Ini keluar dari namanya angulus bulbopontinus. Maaf, angulus pontocerebellaris. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya sebagai nervus yang mensarafi otot-otot ini, otot-otot muka untuk ekspresi parasimpatis sebagian besar kelenjar-kelenjar di kepala dan gustasi. Nah, kemudian lanjut ke lebih lateral lagi, ada vestibulocochlearis. Ini juga sama keluar dari angulus pontocerebellaris. Seperti namanya, nervus vestibulocochlearis berarti kan itu berasal dari vestibular dan cochlea. Maka fungsinya yaitu membawa informasi dari pendengaran dan keseimbangan. Ini nervus 8. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.